Jadi saya harus setting namanya GPS. GPS kalau sekarang kecil, segede remote sekarang. Tapi kalau dulu segede kulkas 2 pintu. Saya harus setting GPS itu supaya bisa terbaca oleh satelit. Dan ahli digital mapping waktu itu dan ahli survei ke lapangan itu cuma ada 2 orang waktu itu. Saya dan salah satu teman saya. Tapi dia itu kepala Badan Survei Pertanahan Nasional, Bakosur Tanah. Jadi ya saya yang keroco yang mesti ke lapangan. Jadi saya setting 130 sekian, saya nggak sanggup. Karena saya terkena malarindu, malaria. Dan akhirnya saya dibopong balik ke Bandung. Jadi balik ke Bandung dibopong, nggak bisa kerja lagi di lapangan karena sudah kena malaria sampai kalau saya minum air kelapa tuh sakit semua. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tapi waktu itu saya nggak berani lagi. Akhirnya saya kerja di garment. Nah, saya ini kerja di garment, namanya masih muda, tenaga masih full. Jadi ketika saya kerja di garment ya saya disuruh ini itu padahal insinyur ITB cum laude, kerja di garment jadi pesuruh. Karena ijazah saya nggak kepake kalau di garment. Ya, jadi kalau saya ini karena dari SMA itu suka program komputer. Siapa ya yang di sini yang di atas 50 umurnya? Ada yang di atas 50 angkat tangan. Ibu 1, ada lagi yang lain? Di atas 50? Ada lagi? Cuman ibu sendiri. Saya tuh usianya 54 tahun. Ya. Tapi nggak kelihatan tua kan? Pakai masker. Oh, pakai masker. Saya buka. Ya, supaya jelas ya. Nah, saya itu waktu SMA itu bikin program pakai dulu itu namanya Lotus. Jadi bukan Excel, Lotus dan pakai disket. Jadi nggak tahu ada yang kenal disket nggak? Iya. Kalau zaman-zaman itu kan pakai disket. Jadi program itu nggak ada di komputer, ada di disket. Nah, saya itu belajar makro Lotus. Jadi saya belajar di garment itu, saya bikin program gudang, saya bikin program upah gitu kan pakai makro Lotus. Jadi kalau pengupahan pakai itu gampang. Jadi saya bikin programnya berapa hari dia masuk, kaliin upahnya berapa, nanti gajinya berapa. Nah, saya pakai itu pertama kali. Tapi makin lama bos saya nyuruh saya ke gudang. Suruh saya ke gudang. Kamu urusin gudang. Jadi saya bikin program inventarisasi gudang. Inventarisasi gudang pakai komputer. Saya data barang ini ada berapa, tempatnya di mana. Jadi sekarang barang satu gudang itu bisa teridentifikasi ada di mana, lokasinya di mana. Jadi kalau misalnya bos mau bikin apa gitu ya, dia cari Sinael. Eta barang aya di mana? Itu barang ada di mana katanya. Soalnya tahu di liang cucunguke tahu katanya. Jadi di lubang kecoa juga dia tahu katanya barangnya ada di mana. Karena apa? Semua data diinventarisir pakai program. Jadi saya tahu di A1, A2, A3, B12, B, wah macam-macam. Saya tahu dilokalisir dengan program saya. Sehingga kalau dengan adanya saya di gudang, semua stok itu nggak ada yang mati. Ya. Nah, lama-lama ini kurang ajar sih bos. Saya disuruh coba bikin program produksi, bisa nggak? Jadi saya suruh mendata produksi mulai dari potong kain sampai ke sablon, sampai ke jahit, sampai ke bordir, sampai ke mana-mana semua suruh didata. Akhirnya saya bikin lagi tuh. Jadi di bagian ini ada sisa berapa, bagian ini ada sisa berapa. Saya bikinkan program. Semuanya ketika saya belajar itu, saya belajar sama bagian cutting, saya belajar gimana caranya cutting, gimana caranya bordir, gimana caranya sablon, gimana caranya jahit produksi. Itu yang namanya pekerja garment kurang aja. Bikin 2000, nanti mau diekspor barangnya cuma ada 1431.
1431. Sisanya kemana? Sisanya kemana? Mau diekspor kurang. Saya suruh nyari. Waduh, kurang ajar. Di bawah sablonan, di gorong-gorong itu ada 4 piece. Di dus-dus tukang jahit ada 60 piece. Semua saya cari. Akhirnya saya mencoba mencatat mutasi perbagian supaya ketahuan di bagian ini sisanya berapa, belum setor berapa. Namanya work in process, WIP. Kalau orang garment yang udah tahu itu namanya work in process. Nah, saya data sampai ke sana. Tapi itu saya belajar dari A sampai Z sampai akhirnya ke ekspor. Sampai akhirnya suatu saat semua barang itu tidak ada kurang lagi. Waduh, si bos tambah kurang ajar. Waduh, ini ada anak ajaib katanya. Jadi saya disebutnya anak ajaib karena apa? Saya bisa menyelesaikan masalah mereka satu persatu. Dan anehnya, sayanya bodoh banget. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, suruh si Nael. Ada apa-apa, suruh si Nael. Jadi semua bagian dari mulai bagian potong sampai bagian finishing sampai bagian ekspor, kalau ada apa-apa suruh si Nael. Coba bayangin. Saya dulu nggak tahu, tapi saya melakukan itu. Ibu bapak, terus terang, saya frustasi di bidang garment. Kalau orang kerja itu ada masa percobaan 3 bulan. Saya merangkak itu bukan 3 bulan, 12 tahun. 12 tahun jadi pesuruh ke sana sini. Belajar sana, belajar sini. Sampai akhirnya saya dikirim ke Jerman, saya dikirim ke Honduras, saya dikirim ke Cina, saya dikirim ke banyak negara untuk belajar ini itu. Sampai saya tahu pergudangan di Eropa itu sistemnya seperti apa. Sampai saya tahu bagaimana caranya memeriksa barang di agent-agent. Bagaimana mereka membuat desain untuk dikeluarkan di tahun berikutnya. Sampai begitu, saya belajar semuanya. Dan itu belajarnya di luar negeri. Kenapa? Karena saya bisa bahasa Inggris waktu itu. Ya. Nah, singkat cerita, saya juga capeknya di luar negeri terus. Saya 7 tahun lebih di luar negeri. Saya juga jomblo, belum punya pacar. Saya bilang sama bos saya, saya nggak mau lah kerja di luar negeri terus. Saya mau pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia jadi marketing. Ada administrasi di kantor. Kedip-kedipan awalnya. Kedip-kedipan dia ikut mobil saya di belakang, jadi saya liatin dari spion. Boleh cerita ke ibu ya. Waktu pertama kenal, nanti ada akhir-akhir pelatihan ibu ke sini. Ya. Nah, akhirnya ya sudah, jadi saya memutuskan untuk tidak jomblo lagi dengan meminang gadis pujaan hati. Ya. Nah, tetapi saya akhirnya belajar seperti ini. Ternyata ya, kalau kita belajar Robert Kiyosaki itu ada 4 kuadran. Jadi SE, segala macam ya. Mungkin nanti kalau ibu bapak sempat baca bukunya Kiyosaki, nanti silahkan nanti dilihat apa itu apa itu SE gitu ya. Apa itu owner, business owner gitu ya. Nah, jadi silahkan baca. Tetapi saya kerja kan pindah-pindah karena di Jabal terus. Saya nggak punya perklaring sampai sekarang. Karena saya di hijack terus, dibajak ini, bajak ini. Suatu saat saya ketemu bos orang Cina. Dia itu filsafatnya luar biasa. Luar biasa. Dia bilang, ya, di dalam hidup ini ada 4 kuadran. Ya, tapi 4 kuadran itu berdasarkan umur. Jadi 0-20, 20-30. Sebetulnya kuadran
Kuadrannya itu dimulainya itu dari 20 30, 30 40, 40 50, 50 60. Disebutnya kuadran kerja. Disebutnya apa? Kuadran kerja. Kuadran kerja. Jadi dia bilang, dia pakai bahasa Cina dibilangnya, kalau misalnya kita ya kerja 20 sampai 30 tahun, woman cuoken sau itu tangan. Jadi kita bekerja dengan tangan, katanya. Kita kerja dengan tangan. Jadi 20-30 itu kerja dengan tangan. Kan di lagu dangdut juga ada sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju, ya kan? Ada ya? Sing-singkan lengan baju itu lagi mau kerja bakti kan? Betul kan? Nah, di usia 20-30 ini orang tuh sebetulnya sing-singkan lengan baju itu dia kerja keras. Dia kerja dengan tangan. Ya. Kenapa dia kerja dengan tangan? Usia 20-30, ibu bapak belum pernah ada encok. Belum pernah ada sakit pinggang. Kalau bangun, istilahnya dibangunin, bangun. Langsung loncat, nggak pusing. Iya kan? Nah, ternyata di ilmu metafisika modern itu juga ada. Periode waktu itu seperti itu ada. Coba umur manusia hidup 1 dekade sampai dari lahir sampai meninggal, kira-kira usia maksimum hidup manusia itu di umur berapa? Maksimum 60, 100. Banyak banget 300. Emang ada yang umur 300 ya? 100 ada? Tapi itu berapa persen yang 100? Sekitar 10%. Sekitar 10%. Yang kebanyakan itu hidupnya di umur berapa sih? 70. 70. Iya. Kalau orang Kristen ada di Alkitab juga 70 itu udah anugerah sebetulnya. Iya, rata-rata kan? Nah, supaya mudah ngitung, boleh nggak saya bilang 69? Boleh nggak? 69. Saya mau bagi 3 soalnya. Kenapa saya bagi 3? Sekarang kita satu hari berapa jam? 24 jam. Ada yang 25 jam? Nggak ada kan? Semuanya 24 jam. Coba lihat di peraturan Depnaker. Di peraturan Depnaker kerja itu berapa jam satu hari? 8. Benar 8? 8 ya? Dulu pernah nggak dibilangin sama orang tua kita, kalau tidur minimal berapa jam? 8 juga. Bener ya, Mas ya? 8 jam tidur, 8 jam kerja. Dan ternyata sistem pendidikan yang paling canggih, paling bagus di dunia itu ada di Finlandia. Mereka menerapkan belajar itu 8 jam. Loh kok pas? Belajar 8 jam, tidur 8 jam, kerja 8 jam. Kok pas? Ya, betul gak? Dan memang itu kalau hidupnya normal harus seperti itu. Kerja 8 jam, tidur 8 jam, belajar 8 jam. Betul? Jadi 24 bagi 3 sama dengan, kalau 69 bagi 3 sama dengan 23. 69 bagi 3 23 kan? Coba sekarang saya tanya, sekarang nih peraturan sekarang, anak SD masuk umur berapa? 7 tahun. Gak boleh 6 tahun 5 tahun masuk SD, gak boleh. 7 tahun. SD berapa tahun? 6 tahun. 7 tambah 6 berapa? 13. SMP berapa tahun? 13 tambah 3 berapa? SMA berapa tahun? 16 tambah 3 berapa? Kuliah? Tambah 19? 23. Ternyata kita belajar pun 23 tahun. Selanjutnya setelah 23 tahun ngapain? Kerja.
Jadi udah belajar, kerja, udah gitu tidur. Iya dong. Itu yang normal. Kalau nggak normal, ya kayak kita nggak normal. Akhirnya seharusnya nih ibu bapak sekalian, ibu bapak pada saat umur 23 tahun fokus belajar. Pernah mendengar golden age-nya bayi? Pernah? Ada golden age kan? Iya kan? Nah, golden age itu mulai dari 0 tahun ya sampai sekian tahun, kalau dia diberi nutrisi yang baik ya, dia akan menjadi bayi yang sehat. Betul kan? Terus kalau di dalam usia golden age ini diberikan sesuatu yang positif, maka bayi ini akan menjadi positif. Pernah dengar nggak kalau misalnya ada bayi yang suka dibacain sholawat gitu? Pernah dengar nggak? Itu anak ini akan menjadi lebih tenang. Nantinya akan menjadi anak yang soleh. Ya, itu sudah diisi dari mulai 0 tahun sampai ke sekian tahun. Supaya apa? Dia positif. Coba kalau bayi di rumah terus ibu bapaknya berantem mulu. Coba lihat nanti gedenya. Temperamennya begitu. Bener. Betul. Karena dia diisi dengan makian, cacian gitu. Jadi nggak usah dibilangin ngomong binatang, dia ngomong binatang sendiri. Anjing lu. Saya nggak berani ngomong. Itu akan terjadi. Ya. Nah, ibu bapak sekalian, ada nggak anak SD sama ibu sama bapak tendang-tendang, kerja lu, ada nggak? Lagi main aja, nah belajar ya nak, bener nggak? Supaya pinter. Nah, jangan banyak main-main, supaya pinter. Kalau misalnya kita mendidik anak kita seperti itu, ya, 0 sampai 23 tahun kita beri kesempatan kepada mereka untuk belajar. Supaya apa? Supaya mereka diisi oleh yang positif. Supaya mereka diisi oleh ilmu-ilmu yang bermanfaat buat dia. Betul gak? Tapi coba, kalau sudah 24 tahun, dia di rumah aja, belajar aja. Pusing gak ibu jadi ibu jadi bapak? Pusing gak? Pusing juga nih anak udah ke sekolah, udah ini, bukannya ini, malah diem di rumah. Kalau sudah umurnya sekian, sekarang kita tendang-tendang, nah kerja dong, jangan di rumah aja, jangan tidur mulu. Bener gak? Karena waktu belajarnya sudah habis. Setelah itu ya kerja. Ya, seharusnya, jadi kalau kita lihat, itu di kurvanya itu seperti ini. Jadi di tengah-tengah antara waktu kerja, harusnya dia itu sudah mempersiapkan untuk tidur di usia berapa? 47 tahun. Kan 23 tambah 23, kerjanya 23 tahun aja. Setelah itu tidur. Tidur ya, bego amat tidur. Tapi itu yang normal tuh tidur. Jadi sama yang tadi yang normal tuh, nah gitu. Ya yang normal tuh 23 tahun pertama belajar, 23 tahun bekerja, 23 tahun berikutnya tidur. Jadi pada saat umur pertengahan kerja itu duitnya itu udah melipet. Sudah melipet supaya dia bisa mulai mempersiapkan masa pensiun di usia 46, 47 dia sudah mulai tidur. Apakah bisa seperti itu? Itu ilmu metafisika modern. Apakah bisa seperti itu? Gak bisa. Ada yang sudah begitu, 47 tahun tidur. Saya ini cum laude tetap masih kerja loh.